5 bulan lalu HP ini rilis dan sekarang harganya udah turun sampai 700.000. Wow! So halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Realme 7, smartphone yang waktu itu rilis resmi di Indonesia di bulan Desember. Waktu itu banyak ya kaum mendang-mending yang bilang kalau Realme terlalu mahal buat matok harga. Yap, Rp3.999.000 buat harga smartphone yang satu ini. Nah, ternyata di tahun 2021 ini smartphone yang dianggap overpriced itu udah turun harga dan bahkan nggak sedikit turunnya. Kalau kita cari di online marketplace, smartphone ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 3,3 jutaan dan itu udah jauh banget ya selisihnya. Apakah HP-nya nggak laku atau emang kalah saing sama merek sebelah? Well, kalau kita bilang saat launching HP ini emang dibanderol lebih mahal dari Poco X3 varian 8/128GB yang dibanderol dengan harga Rp3.599.000. Nah, nyatanya di pasaran justru roda udah berputar di mana Poco X3 banyak yang cari, makanya dimahalin sampai 4 juta lebih. Dan Realme 7 yang peminatnya pada sibuk nyariin Poco justru malah dimurahin. Menurutku smartphone ini underrated banget ya. Fitur yang dikasih tuh udah melimpah banget, misal kayak MediaTek Helio G95 yang performanya ngebut buat main game, kamera beresolusi 48MP yang hasilnya udah cakep, layar IPS yang punya resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz yang mulus banget, serta nggak ketinggalan ada juga NFC yang penting ya buat sebagian orang kayak aku. Oke, kita ngomongin performanya dulu. HP ini tuh dibekali dengan chipset mid-range terbaik milik MediaTek yaitu MediaTek Helio G95. Buat varian kapasitasnya cuma satu ya, yaitu 8/128GB. Performa HP ini tuh bisa dibilang udah paling ngebut buat harga 3 jutaan. Bahkan kalau diadu sama Snapdragon 732 milik Poco, G95 di Realme 7 ini udah unggul di banyak sektor. Buat main game kayak Mobile Legends, libas aja. Smartphone ini tuh bisa dapetin high frame rate dengan settingan grafis ultra yang udah the best banget lah kalau kalian main game ecek-ecek kayak gini. Terus kalau PUBG Mobile juga enak buat dimainin. Settingan maksimal ternyaman yang aku pakai ini ada di Smooth Ultra dengan frame drop yang minim banget terjadi. Overall aku puas banget sama performa main gamenya, apalagi cuma dipakai buat kebutuhan ringan-ringan aja kayak nonton YouTube, main Instagram, atau nonton Netflix. Kalau buat baterai, HP ini ya udah sesuai standar HP zaman sekarang lah yang punya kapasitas minimal 5000 mAh. Ini udah cukup awet buat dipakai seharian, apalagi buat kalian yang suka dengan aktivitas di luar rumah tanpa bawa charger. Terus kalau buat chargernya sendiri, ini udah 30 watt punya ya. Ini cepet banget buat pengisiannya, dalam waktu 20 menit aja baterai smartphone ini udah keisi sampai 50%. Nah, kalau buat kameranya juga, dari review HP ini pertama kali, aku tetap suka sama impresi awalnya di mana ini hasilnya nggak ngecewain buat smartphone harga 3 jutaan. Nih, buat hasil kalian bisa cek foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Realme 7 ya. Ini pakai resolusi Full HD 30fps dan bisa kalian lihat Oke, kita jalan lagi. Ini ada kucing.
Oke, gimana buat hasilnya? Menurutku sih oke ya, ini udah lumayan stabil buat perekamannya. Oke, gitu aja. Oke, kalau ini perekaman kamera depannya pakai Full HD 30 fps juga, dan nggak kayak kamera belakangnya yang stabil tadi ya. Di sini masih ada shaky-shaky-nya sedikit kalau dipakai jalan. Oke. Gimana menurut kalian? Hasilnya oke nggak? Oke, mungkin gitu aja. Kita balik ke studio. Yo. Buat layarnya, si Realme 7 ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD, terus punya resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,5 inci. Ya, ukuran segini udah pas lah ya buat dipakai main sosial media, nonton film, atau main game. Gambarnya ini tajam, warnanya pas di mata, dan aku nggak ada komplain. Apalagi ada fitur refresh rate 90Hz yang bisa kalian manfaatin buat berselancar lebih enak kalau kalian lagi scrolling-scrolling media sosial atau baca-baca berita di smartphone. Ini udah enak banget dan nyaman banget. Nah, menurutku dengan harga yang udah turun ini, smartphone ini tuh wajib lah buat kalian lirik. Gak pokok-pokok terus yang harganya udah selangit dan bahkan malah jadi nggak worth it. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!